Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semua lembaga, baik lembaga swasta maupun lembaga pemerintahan, memiliki kode etik yang harus mereka taati. Karena kode etik tersebut sudah disepakati oleh seluruh lembaga, baik yang telah dibuat oleh pemerintah yang tercantum dalam undang-undang, dan mereka yang berkewajiban untuk melaksanakannya. Sama halnya dengan perbankan syariah. Bank sebagai lembaga keuangan yang terbaik di masyarakat memerlukan dukungan kinerja yang tinggi dari perilaku sumber daya manusianya. Maka diperlukan adanya kode etik bagi para profesi yang ada pada perbankan syariah, guna dapat menciptakan perbankan yang integrasi, jujur, dan profesional. Lalu, apa yang dimaksud dengan kode etik profesi dan apa saja kode etik profesi pada perbankan syariah? Saya, Siti Nurul Khalifah dan rekan saya Siti Hayatus Saadah dari kelompok 15 akan memaparkan materi tentang kode etik profesi pada perbankan syariah. Materi yang pertama adalah pengertian kode etik profesi. Kode etik adalah seperangkat standar aturan tingkah laku yang berupa nilai dan norma-norma yang dibuat oleh organisasi profesi yang diharapkan dapat menuntun anggotanya dalam menjalankan peranan dan tugas profesinya dalam masyarakat. Agar kode etik dapat berfungsi dengan semestinya, syarat mutlaknya adalah kode etik dibuat oleh kaum profesi itu sendiri. Kode etik tidak akan efektif kalau didrop begitu saja dari atas, yaitu dari instansi pemerintahan atau instansi-instansi lain, karena tidak dijiwai oleh cita-cita dan nilai-nilai yang hidup dalam kalangan profesi itu sendiri. Instansi dari luar hanya bisa menganjurkan membuat kode etik dan dapat juga membantu dalam merumuskannya. Agar berfungsi dengan baik, kode etik profesi harus menjadi self-regulation atau pengaturan diri dari profesi tersebut. Tujuan kode etik adalah agar pelaku profesi dapat menjalankan tugas dan kewajiban serta memberikan pelayanan sebaik mungkin kepada pemakai jasa profesi mereka. Etik pada perbankan syariah. Kode etik pada perbankan syariah merupakan bagian dari pelaksanaan tata kelola perusahaan yang baik. Kode etik mengatur tentang perilaku secara syariah, profesional, bertanggung jawab, wajar, patut, dan dapat dipercaya bagi jajaran bank. Dalam melakukan hubungan bisnis, baik dengan nasabah atau calon nasabah, rekanan atau calon rekanan, rekan sekerja, maupun stakeholder lainnya. Materi selanjutnya ada pokok-pokok kode etik pada perbankan. Yang pertama, benturan kepentingan. Benturan kepentingan merupakan suatu kondisi yang anggota jajaran bank dalam menjalankan tugas dan kewajibannya mempunyai kepentingan di luar kepentingan dinas, baik menyangkut kepentingan pribadi, keluarga, maupun kepentingan pihak-pihak lain yang memungkinkan anggota jajaran bank tersebut kehilangan objektivitasnya dalam mengambil keputusan sesuai kewenangan yang telah diberikan bank kepadanya. Dan yang kedua, larangan riswah. Jajaran bank harus dapat mengambil langkah tegas untuk tidak memberikan atau menerima riswah kepada atau dari nasabah atau calon nasabah, rekan atau calon rekan, dan pegawai negeri sipil atau penyelenggara negara terkait jabatannya sebagai jajaran bank. Yang ketiga, kerahasiaan. Jajaran bank wajib menjaga kerahasiaan setiap data atau informasi terkait bank atau nasabah yang berhubungan dengan bank dan hanya menggunakannya untuk kepentingan bank. Yang keempat, penyalahgunaan jabatan. Jajaran bank dilarang menyalahgunakan wewenang yang dimilikinya untuk kepentingan pribadi atau pihak lain, baik dilakukan sendiri maupun mempengaruhi atau memaksa jajaran bank lain untuk melakukan sesuatu yang tidak sesuai dengan aturan yang berlaku, yang dapat menimbulkan kerugian pada bank. Kemudian, yang kelima ada perilaku insider. Jajaran bank yang memiliki informasi tentang bank dilarang memanfaatkan informasi dimaksud untuk kepentingan pribadi atau pihak lain yang dapat menimbulkan kerugian bagi bank. Yang keenam, integritas dan akurasi data bank. Jajaran bank, baik secara individu maupun bersama-sama, harus berupaya untuk tidak terlibat dalam hal-hal yang dapat melemahkan atau menurunkan integritas sistem perbankan di Indonesia. Yang ketujuh, pengelolaan rekening pegawai. Jajaran bank harus mengelola rekening kepegawaian yang dimilikinya secara bijak dan tidak memanfaatkan rekening tersebut untuk kegiatan terlarang. Yang kedelapan ada pernyataan tahunan atau annual disclosure.
Jajaran bank wajib melakukan pengisian pernyataan tahunan dengan jujur dan dapat dipertanggungjawabkan. Kemudian, yang terakhir, ada sanksi pelanggaran atau ketidakpatuhan. Apabila jajaran bank tidak patuh atas peraturan, maka akan dikenakan sanksi pelanggaran. Kode etik pada perbankan syariah. Poin pertama ada menjaga nama baik dan harta kekayaan bank, di mana maksudnya adalah karyawan diharapkan untuk selalu yang pertama menjaga nama baik dan citra perbankan syariah baik di dalam maupun di luar lingkungan bank. Yang kedua yaitu menjaga dan memelihara barang-barang milik bank yang dipercayakan kepada atau digunakan oleh karyawan. Yang ketiga yaitu merasa bangga menjadi bagian dari perbankan syariah dengan mewujudkan kedisiplinan dan ketekunan dalam bekerja. Untuk yang poin kedua, ada menjaga kerahasiaan data nasabah dan bank. Maksudnya yaitu yang terkait dengan tersebut adalah terkait data nasabah, bank, dan karyawan diwajibkan untuk yang pertama yaitu menyimpan data nasabah dan semua keterangan tentang bank dengan baik karena dianggap sebagai rahasia perbankan. Yang kedua yaitu bersikap profesional dengan baik, tidak menceritakan rahasia perusahaan atau perbankan tersebut dalam pergaulan sehari-hari. Untuk yang poin ketiga, ada menjaga agar kepentingan pribadi tidak bertentangan dengan kepentingan bank atau nasabah. Di mana maksudnya yang pertama yaitu menjaga agar sistem, prosedur, dan ketentuan yang berlaku di bank dijalankan dengan sebaik-baiknya dan terlepas dari unsur kepentingan pribadi. Untuk yang kedua yaitu menggunakan pertimbangan yang profesional dalam bertindak dan mengambil keputusan terhadap nasabah. Yang ketiga yaitu ada introspeksi terhadap diri sendiri dengan senantiasa bercermin apakah tindakan dan sikap perbuatan diri bertentangan dengan kepentingan bank atau nasabah. Untuk poin yang keempat yaitu ada mencatat secara benar semua transaksi agar sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Di mana maksudnya adalah yang pertama, mewujudkan komitmen yang tinggi untuk melaksanakan pekerjaan dengan sebaik-baiknya. Poin yang kedua, yaitu mendukung proses kelancaran operasional bank dengan cara mewujudkan sistem pengendalian internal dan ketentuan serta prosedur kerja yang telah ditetapkan oleh bank. Untuk poin yang kelima, yaitu menjaga dan membina keharmonisan lingkungan kerja dan persaingan yang sehat di antara sesama karyawan. Maksudnya ialah yang pertama, menghormati dan menghargai atasan, rekan kerja, dan bawahan sebagai mitra untuk kesuksesan bersama. Yang kedua yaitu mengutamakan kepentingan kelompok di atas kepentingan pribadi demi terwujudnya tujuan bersama. Yang ketiga yaitu menciptakan rasa saling menghormati dan menjaga kepercayaan di antara sesama karyawan. Untuk yang keempat yaitu bersikap proaktif dan terbuka terhadap masukan dengan tujuan untuk meningkatkan kerjasama di antara sesama karyawan. Untuk poin keenam ada tidak menyalahgunakan wewenang dan jabatan untuk kepentingan pribadi maupun keluarganya. Yang dimaksud di sini adalah yang pertama, menjunjung tinggi kejujuran dalam melaksanakan kegiatan sehari-hari. Yang kedua yaitu melaksanakan wewenang dan kepercayaan yang diberikan perbankan dan nasabah secara penuh rasa tanggung jawab. Untuk poin yang ketujuh, ada tidak melakukan perbuatan tercela yang bertentangan dengan tujuan bank dan dapat merugikan citra profesi sebagai bankir maupun citra bank secara keseluruhan. Yang pertama yaitu bertanggung jawab atas setiap tindakan pribadi yang diambil atau dilakukan. Untuk yang kedua yaitu menjaga kesopanan dan tingkah laku agar mematuhi norma-norma yang berlaku dalam kehidupan masyarakat. Yang kedelapan, ada mematuhi dan taat terhadap perundang-undangan serta peraturan yang berlaku. Maksudnya ialah yang pertama, menaati dan melaksanakan ketentuan dan peraturan yang berlaku di bank. Yang kedua yaitu melaksanakan pekerjaan dan wewenang, kebijakan, peraturan, dan sistem prosedur yang telah ditetapkan atau berlaku di bank serta lingkungan perbankan. Yang ketiga yaitu melaksanakan tugas dan tanggung jawab dengan sebaik-baiknya dan bertanggung jawab penuh.
Untuk poin yang 9, ada menjauhkan diri terhadap segala bentuk perjudian dan tindakan spekulatif. Yang pertama yaitu melaksanakan komitmen untuk melaksanakan sikap-sikap yang positif dan bertanggung jawab. Selanjutnya yaitu mengusahakan kemajuan dan kesejahteraan dengan cara yang benar, yaitu dengan bekerja keras dan disiplin agar menghasilkan kualitas kerja yang terbaik. Untuk poin yang ke-10, ada meningkatkan pengetahuan dan wawasan dengan cara mengikuti perkembangan industri perbankan syariah khususnya dan di dunia usaha pada umumnya. Yang pertama ialah terus-menerus belajar untuk meningkatkan kemampuan pribadi dengan mengembangkan wawasan sehingga memberikan hasil kerja yang berkualitas. Untuk selanjutnya yaitu memanfaatkan kemajuan teknologi untuk mengoptimalkan produktivitas, efektivitas, dan efisiensi kerja. Itu tadi materi yang dapat kami sampaikan. Apabila ada pertanyaan yang kurang jelas, bisa dituliskan pada kolom komentar. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.